Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Teman-teman, pada hari ini insyaallah kita akan belajar materi mad tabi'i. Pak Ipan akan menjelaskan 3. Yang pertama pengertian, yang kedua huruf-huruf mad tabi'i, yang ketiga contoh-contoh bacaan mad tabi'i. Yang pertama, pengertian mad tabi'i. Mad tabi'i atau disebut juga dengan mad asli ya teman-teman. Jadi mad asli atau mad tabi'i atau mad asli ya, sama saja. Menurut bahasa, mad artinya panjang, asli atau tabi'i artinya panjang 2 harokat. Maka mad asli atau mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan selama 2 harokat. Jadi jangan terlalu panjang ya teman-teman, cukup 2 harokat saja. Baik, itu pengertian singkat untuk mad tabi'i. Yang kedua, huruf-huruf mad tabi'i. Ada berapa huruf mad tabi'i? Huruf mad tabi'i itu ada 3. Nah, ini harus dihafal nih. Huruf mad tabi'i ada 3. Yang pertama, alif. Sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi ini harus hafal teman-teman. Pertama adalah alif, sebelumnya berharokat fathah. Atau penyebutannya bisa juga alif setelah fathah. Atau fathah diikuti alif. Nah, namun supaya lebih mudah dan lebih memahami, maka kita sebutkan huruf mad tabi'inya terlebih dahulu, yaitu alif. Baru kita ikuti sebelumnya berharokat fathah. Supaya lebih jelas ya teman-teman. Contohnya, ma. Nah, ada alifnya, ada ya, yang berwarna merah ini alif. Kemudian sebelumnya berharokat fathah. Dibacanya berapa harokat tadi teman-teman? 2 harokat saja ya, 2 harokat. Ma. Boleh diketuk 2 harokat. Ma. Nah, atau dihitung dengan jari ya, 2 harokat jangan lebih. Huruf yang kedua yaitu ya sukun. Ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Awas, harus kasroh ya sebelumnya. Jangan fathah. Fathah itu untuk apa? Untuk alif. Ya sukun kasroh ya. Contohnya mi. Awas, jadi ketika ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh, nah inilah disebut dengan mad tabi'i. Panjangnya berapa harokat? 2 harokat. Baik, kita baca. Mi, 2 harokat. Mi. Nah, jangan 1 harokat. Mi itu bukan mad tabi'i. Atau kelebihan. Mi. Nah, tidak ya. Mad tabi'i 2 harokat saja. Yang ketiga yaitu waw sukun. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Nah, seperti ini dhammah ya. Contohnya mu. Ingat 2 harokat. Mu. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Nah, jadi teman-teman ini dihafal ya. Huruf mad tabi'i ada 3. Yang pertama alif sebelumnya fathah, yang kedua ya sukun sebelumnya kasrah, yang ketiga waw sukun sebelumnya dhammah ya. Jadi supaya lebih mudah, jadi kita sebutkan hurufnya dulu. Alif, ya sukun, waw sukun. Alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Baik, kita ke contoh bacaan mad tabi'i supaya lebih mudah lagi. Yang pertama, contoh mad tabi'i pada huruf alif. Alif sebelumnya berharokat apa? Fathah ya. Baik. Lihat pada contoh kata ini. Yang pertama, nah, ma, berapa harokat panjangnya? 2 harokat ya. Mana alifnya? Nah, ini alif. Kemudian fathahnya. Nah, ini fathah. Sebelumnya berharokat fathah. Maka ini panjangkan 2 harokat mad tabi'i. Ma. Ya, jangan lebih. Ma. 2 ketuk. Yang kedua kita baca. Ya. Yang ketiga kita baca. Ro. Yang keempat. Ba. Ya. Jadi seperti itu. Jangan terlalu panjang dan jangan juga pendek. Kita baca contoh berikutnya.
Nah, di sini mana mad tabi'inya? Kita cari. Ingat alif ya. Nah, ini alif sebelumnya berharokat fathah. Jadi pada kata ini mad tabi'inya. Maliki. Maliki. Yang kedua, iyyaka. Nah, pada kata ya-nya. Nah, di sini ya, untuk mad tabi'inya ada alif sebelumnya berharokat fathah. Iyyaka. Panjangkan, jangan dipendekkan iyyaka. Nah, itu tidak panjang, itu bukan mad tabi'i. Maka panjangkan ya-nya karena ada alif sebelumnya berharokat fathah. Iyyaka. Yang ketiga, sirata. Pada lafaz apa? Ra ya, pada kata ra untuk mad tabi'inya. Nah, di sini. Ini mad tabi'inya. Sirata. Yuk kita baca sirata. Panjangkan 2 harokat. Yang keempat, pada kata apa mad tabi'inya? Ya, 2 ya, pada kata ba dan huruf ta. Di sini. Wa nabata. Nah, ba-nya panjang 2 harokat, ta-nya juga panjang 2 harokat. Wa nabata. Nah, begitu ya. Itu untuk contoh mad tabi'i pada huruf alif. Alif sebelumnya harus berharokat fathah. Yang kedua, contoh mad tabi'i pada ya sukun. Ya sukun sebelumnya harus berharokat apa teman-teman? Ya, harus berharokat kasrah. Baik, kita coba lihat contoh yang sederhananya. Mana ya sukunnya? Nah, ini ya sukun, mana kasrahnya? Nah, ini kasrah ya. Sebelumnya berharokat kasrah. Dibaca 2 harokat, zi. Nah, gitu ya. Zi. Jangan 1 harokat, zi. Nah, itu bukan mad tabi'i. Panjangkan 2 harokat. Zi. Nah, kita baca yang kedua. Ri. Yang ketiga. Ni. Yang keempat. Di. Baik kita lihat contoh pada kalimat allazina. Nah, yang pertama, di mana letak mad tabi'inya? Ada pada kata zi. Ada ya sukunnya tidak? Nah, ini ya sukun ya, ya sukun. Mana kasrahnya? Nah, ini sebelumnya berharokat kasrah. Nah, maka zi-nya panjangkan. Allazina. Nah, gitu ya. Jangan dibaca pendek allazina. Wah, itu tidak mad tabi'i. Panjangkan 2 harokat pada lafaz zi. Karena apa? Karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Allazina. Gitu ya. Contoh yang kedua. Nasta'inu. Mana mad tabi'inya? Nah, di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Nasta'inu. Yang ketiga. Mu'minina. Di mana mad tabi'inya? Nah, pada lafaz ni ada ya sukun sebelumnya kasrah. Jadi harus jeli ya teman-teman. Dilihat dulu mana huruf mad tabi'inya. Ketentuannya benar atau salah. Ya sukun sebelumnya itu kasrah, dhammah atau fathah ya. Kalau kasrah berarti itu mad tabi'i, panjangkan. Kalau dhammah, kalau fathah ya jangan dipanjangkan. Itu bukan mad tabi'i. Mu'minina ya. Muhtadina. Nah, pada lafaz apa? Pada kata di. Nah, di sini muhtadina. Baik, kita baca dari atas ya. Alladzina nasta'inu mu'minina muhtadina. Nah, baik, kita ke contoh yang ketiga, yaitu pada mad tabi'i waw sukun. Waw sukun sebelumnya harus berharokat apa teman-teman? Harus berharokat dhammah. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Baik, kita baca pada contoh berikut ini. Nu, mu, ru, hu. Nah, coba lihat di contoh yang pertama ada waw sukunnya. Nah, di sini waw sukun sebelumnya apa? Dhammah, berharokat dhammah. Panjangkan 2 harokat. Nu. Yang kedua juga sama. Waw sukun berharokat sebelumnya berharokat dhammah. Mu. Yang ketiga juga sama. Yang ketiga juga sama. Ru. Yang keempat hu. Nah, mudah ya teman-teman. Coba kita cari mad tabi'i pada kalimat ini. Pada kalimat apa? Pada kata apa mad tabi'inya? Ada di sini mad tabi'i?
Mu'minuna. Nah, di sini ya, waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Panjangkan. Mu'minuna. Yang kedua, ya'lamuna. Di mana mad tabi'inya? Nah, di sini ya, waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Ya'lamuna. Yang ketiga, khasiruna. Nah, di sini mad tabi'inya waw sukun sebelumnya berharokat dhamma. Khasiruna. Nah, kha-nya mad tabi'i bukan teman-teman. Mad tabi'i ya. Alif sebelumnya berharokat fathah. Nah, di sini ada dua mad tabi'inya. Yang ketiga, ya'mahuna. Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah pada lafaz hu di sini ya, pada kata hu. Baik, kita coba baca dari atas. Mu'minuna, ya'lamuna, khasiruna, ya'mahuna. Nah, itu untuk contoh mad tabi'i pada waw sukun. Nah, teman-teman, coba mana saja bacaan mad tabi'i pada kata-kata di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa kata, kita coba cari yang mengandung mad tabi'i mana saja ya. Coba kata yang pertama, kana. Mad tabi'i bukan. Mad tabi'i ya, karena ada apa? Alif sebelumnya berharokat fathah. Jadi di sini mad tabi'i. Kana, kauna. Kauna mad tabi'i bukan. Ada waw sukun nih teman-teman. Ada waw sukun sebelumnya berharokat. Nah, ini fathah ya, bukan dhammah. Maka ini bukan mad tabi'i. Harusnya waw sukun itu apa? Dhammah. Maka kalau misalkan fathah, ini bukan mad tabi'i, tapi mad apa? Nanti ya ada bahasanya. Ini bukan mad tabi'i. Maka jangan dipanjangkan. Kauna. Oh, tidak usah ya. Ini tidak dipanjangkan karena bukan mad tabi'i. Kauna ya, pendek saja. Kauna. Jadi ini bukan mad tabi'i. Yang ketiga, kuna. Mad tabi'i bukan mad tabi'i. Kenapa? Waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Nah, ini mad tabi'i. Kaina. Mad tabi'i bukan, nih ada ya sukun. Ya sukun sebelumnya berharokat. Nah, ini fathah ya. Jadi ini juga bukan mad tabi'i. Harusnya ya sukun itu sebelumnya berharokat apa? Kasrah. Jadi ini bukan mad tabi'i. Yang selanjutnya, kina. Mad tabi'i ya, karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah ya. Jadi harus jeli ya teman-teman, dilihat sebelumnya itu harokatnya apa gitu. Kakna. Mad tabi'i bukan? Ya, mad tabi'i ya, karena ada alif sebelum berharokat fathah. Nah, maka ada 4 mad tabi'i, kita baca kana, panjangkan. Yang bukan mad tabi'i jangan dipanjangkan. Kana, kauna, kuna, kaina, kina, kakna. Nah, coba kita baca. Coba kita baca dengan cepat ya. Kana, kauna, kuna, kaina, kina, kakna. Nah, itu bisa ya teman-teman. Nah, itu cara melatih untuk membaca mad tabi'i ya. Baik, kita coba di lafaz berikutnya, di kata berikutnya juga sama ya. Nah, kita tinggal ganti huruf ba saja di sini ya. Bana, bauna, buna, baina, bina, babna. Mad tabi'inya di mana saja? Nah, teman-teman harus sudah bisa nih untuk melihat mad tabi'inya ya. Sama ya. Mad tabi'inya ada pada kata yang pertama, bana, kemudian buna, kemudian bina, babna di sini. Yuk kita baca. Bana, bauna, buna, baina, bina, babna. Nah ya, itu contoh mudah untuk membaca bacaan kata-kata mad tabi'i. Baik, coba kita baca dengan ayat yang panjang, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 11 ya. Nah teman-teman, sering sekali kita membaca mad tabi'i dengan kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya kadang tidak tepat untuk menempatkan mad tabi'inya. Jadi harus jeli teman-teman, awas jangan sampai salah meletakkan panjang pendeknya. Coba kita baca di ayat 11 pada surah Al-Baqarah ini. Kita cari ya, kita telusuri dulu mad tabi'inya di mana saja ya. Coba mad tabi'i yang pertama, wa idza. Mad tabi'i bukan. Mad tabi'i ya, nih di sini ada alif
sebelumnya berharokat fathah. Jadi di sini adalah mad tabi'i. Panjangkan 2 harokat. Wa idza gitu ya. Yang kedua, qila mad tabi'i bukan? Mad tabi'i. Di sini ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Nah, jadi di sini sudah ada 2 mad tabi'i ini, panjangkan. Wa idza qila. Nah, awas jadi jangan salah memanjangkannya. Wa idza qila. Nah, kalau qila berarti itu tidak panjang. Qila harusnya panjang. Qila. Qila. Kemudian lahum ada mad tabi'i? Tidak ada ya. La. Nah, di sini juga mad tabi'i, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Sudah 3 mad tabi'i ini. Wa idza qila lahum la. Nah, gitu ya. Panjangkan setiap mad tabi'inya 2 harokat. Tufsidu mad tabi'i bukan? Mad tabi'i, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Jadi di sini juga mad tabi'i. Fil ardi qa di sini mad tabi'i, ada alif sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi teman-teman sudah ada berapa mad tabi'i ini? 1 2 3 4 5 mad tabi'i. Nah, di sini di 5 tempat ini panjangkan. Coba kita cari lagi mad tabi'i, ada lagi atau tidak? Innama ma. Nah, di sini mad tabi'i lagi. Ada apa? Apa ini? Alif sebelumnya berharokat fathah. Ya, sudah 6. Ada lagi? Nahnu muslihun. Hun mad tabi'i bukan? Nah, di sini ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ini mad tabi'i, tetapi karena di akhir ayat, nah ini menjadi mad arid lis sukun. Itu nanti ada pembahasannya ya. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun bisa dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Jadi di sini kita panjangkan juga lah ya 2 harokat. Oh iya, tadi tertinggal qalu. Nah, di sini ini panjangkannya 5 harokat ya. 6 atau 5 harokat ya. Ini mad jaiz munfasil, kita panjangkan 5 harokat saja ya. Karena yang 6 harokat itu mad wajib. Itu nanti pembahasannya ya. Kita fokus pada mad tabi'i terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada berapa mad tabi'i? 1 2 3 4 5 6. 6 mad tabi'i. Wa idza qila lahum la. Nah, di sini setiap mad tabi'i panjangkan. Tufsidu. Nah, fil ardi qalu innama ma. Wah, semua tabi'i panjangkan. Nahnu muslihun. Nah, jadi seperti itu kalau kita penggal-penggal untuk mad tabi'inya. Nah, sekarang kita baca secara sempurna. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi awas jangan sampai mad tabi'inya itu tertukar. Harusnya panjang malah pendek, harusnya pendek malah jadi panjang. Karena nanti tidak akan terdengar bagus bacaannya ya. Wa idza qila lahum la tufsidu. Nah, itu rancu mad tabi'inya ya, di mana saja. Jadi mad tabi'i panjangkan hurufnya itu bukan di mana saja ya, bukan seenaknya kita membacanya, tetapi lihat kaidah tajwidnya. Di mana saja letak mad tabi'i, nah maka di sana yang harus dipanjangkan. Wa idza. Nah, karena di sini mad tabi'i panjangkan di sini. Wa idza qila lahum la. Nah, gitu. Belajarnya pelan-pelan aja dulu gitu ya. Begitu ya teman-teman untuk bacaan mad tabi'i. Baik, coba kita baca sekali lagi dengan tartil untuk bacaan mad tabi'inya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Nah, begitu ya teman-teman. Silahkan latihan untuk belajar bacaan panjang atau mad tabi'i atau panjang 2 harokat ya teman-teman.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah belajar mad tabi'i pada hari ini. Silahkan teman-teman belajar, berlatih, dan jangan lupa dikerjakan kuisnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.